孟父的弟兄姐妹平安。很快我们将进入中国新年，祝大家身体健康，充满喜乐。首先，欢迎第一次来参加我们的聚会，欢迎来到Rock Family的大家庭。Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara dapat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Global Executive Pastor ECC Church, Pastor Victor Waang. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti terus podcast Kingdom Insight, edisi Chinese New Year, Selasa 1 Februari jam 7.30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night Jumat ini jam 7 malam live di YouTube channel Rock Surabaya. Tak lupa juga kami mengundang jemaat untuk bisa bergabung dalam Rockman's Family Gathering bersama Pastor Ronida Simeon dan Pastor Nancy Limantono yang akan diadakan Sabtu 12 Februari pukul 5:30 malam di GBI Rock City Church. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita saksikan suara gembala. Bulan ini temanya Chosen by the King. Dipilih oleh sang raja. Bukan kamu memilih aku, kata sang raja itu, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu tinggal tetap. Dalam kehidupan pada Ruth, dia mengalami the multiplied grace. Ruth adalah seorang perempuan bangsa Moab. Dan sampai 10 keturunan orang Moab sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tentu saja tidak ada maaf perempuan Moab yang gadis. Gak ada. Sebab mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, dan di kuil-kuil mereka yang ada cuma yaitu kenajisan, percabulan, dan seks bebas. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namanya kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak pantas menerimanya. Ketika saudaraku kita hidup tidak dengan iman. Look what happened kepada keluarga Elimelek. My God is King namanya. Tapi yang aneh kedua nama putranya itu Mahlon Kilion. Artinya yang satunya sakit, satunya menderita kesakitan. Masa kita memberi nama putri kita Koronawati? Nggak mungkin kan? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah ketika pria ini meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. But life is a choice. Maka saudaraku Orpa melihat dia kembali kepada yaitu orang tuanya. Kembali pada ritualnya, kembali pada dewanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan. I will cling to you. Jangan suruh aku pergi katanya. Dia melekat, itu namanya komitmen. Di mana-mana saya sering mendengar, ya saya ini sulit kalau komitmen. Saya takut kalau komitmen. Tidak bisa saudaraku, mengikut Tuhan itu harus sampai dengan akhir. Ya, karena itu kita ditunangkan kepada sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ruth masuk di dalam yaitu garis keturunan. Bahkan minggu yang lalu saya berbicara tentang yaitu Rahab, ibu daripada Boas. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengembalikan keadaan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dari takhta kasih karunia-Nya. Dia mengulurkan tongkat kerajaan emasnya kepada bahkan Anda yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. What happened to Ruth? Bukan cuma dia komitmen, dia rajin. Banyak orang tidak bisa dipulihkan karena malas saudaraku. Tetapi Ruth begitu rajin. Dan dia begitu menghormati orang tuanya, mertuanya yang miskin. Banyak hormat kalau mertua kaya, kalau mertua hebat. Tetapi dia tetap hormat. Sebab dia percaya kebudayaan kerajaan berbeda. Dengan asal usulnya dia. Dia menghormati orang tuanya. Sekalipun pasti ada kepahitan. Jangan panggil aku lagi Naomi, artinya pleasant. Panggil aku Mara, artinya pahit. Penuh dengan amarah, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, Ruth tetap tunduk. And look what happened to her. Tuhan angkat dia menjadi istri daripada Boas.
yang menurunkan nantinya King David dan kemudian menurunkan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, life is a choice. Jangan seperti Orpa yang berbalik dan kembali pada hidup yang lama, tetapi tinggalkan yang lama dan ikuti jejak daripada Ruth, dan kau akan mengalami grace after grace after grace after grace. Firman Allah berkata dia melahirkan seorang putra bernama Obed, dan Obed ini menjadi obat, ya, Obed jadi obat buat Naomi. Begitu dia berbahagia, dan semua orang di sekitar berkata, Naomi sungguh berbahagia sekarang. Karena dia punya anak perempuan, maksudnya Ruth. Menantu perempuannya yang lebih hebat dari 10 laki-laki. Pada zaman itu perempuan cuma dianggap setengah laki-laki. Tetapi perempuan semacam Ruth ini seperti lebih dari 10 orang laki-laki bagi Naomi. Mungkin ada Naomi yang mendengarkan ini. Engkau juga mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pernah salah langkah, tetapi engkau mendengar bahwa Allah sudah melawat umatnya di Bethlehem dan memberikan roti pada mereka. Bethlehem, rumah roti. Bethlehem juga artinya the house of fighters. Jangan ada yang jadi pecundang. Maju, komitmen, rajin, mengambil keputusan seperti Ruth. Dan kau akan mengalami multiplied grace. God bless you. Amin. 崇拜之间，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，因为你一切的恩典和大爱，从来也没有离开过我们，让我们在面对面或者在线上，能以心灵与诚实敬拜神。我们为今天的崇拜，从头到尾交托给你，奉耶稣基督的名，我们祷告。你们准备好了吗？那我们一起举手来敬拜他。 Mari memuji Tuhan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, mari bersama katakan, Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I 爱，圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。圣经你告诉我，耶稣cinta saya，耶稣cinta saya，耶稣cinta kamu，
Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari tunjuk kanan kirimu yang kau kasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari bersukacita. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak, senjing kau suo. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak, senjing kau suo, senjing kau suo, senjing kau suo. Yang bersukacita, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami hingga hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami lewati tahun-tahun yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus,
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari yang mengucap syukur, mari bersama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita semua yang bersyukur, mari bersama kata terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, mari bersama. Terima kasih Yesus. Ya, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, mari naikkan syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih, oh Yesusku. Penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Kau yang selalu cukupkan, Kau yang selalu lindungi, Kau yang selalu menyertai. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Bahkan yang dulu tak bisa kami mengerti, sekarang Kau buat kami mengerti bahwa penyertaan-Mu sempurna, bahwa kasih-Mu nyata, bahwa kasih-Mu luar biasa. Kami bersyukur, kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Oh, bahkan yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari setiap kita yang bersyukur, mari setiap kita yang berterima kasih, mari angkat hati, mari ucapkan syukurmu kepadanya. Engkau yang saat ini bersama dengan keluarga, mari bersama-sama dengan keluarga. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur. Penyertaannya sungguh sempurna bagi setiap kita. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah sungguh baik bagi keluarga kami. Bagi usaha pekerjaan kami. Bagi pelayanan kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Dan kami percaya di tahun yang baru, di hari-hari yang baru ke depan, Engkau tetap Allah yang bisa kami percaya. Allah yang senantiasa ada bagi setiap kami. Allah yang menopang setiap kami. Bahkan Allah yang memberkati setiap kami. Kami tidak akan takut. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Mari ucapkan syukur. Sikina mayara lamuna masye. Kina moyara lamasina molere yara lamasya. Kina mayara lamuna maseni yara lamunikan yara lamasya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang nyata Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Dan Engkau tetap gunung batu kami Tuhan. Engkau Allah yang ku percaya, yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah lupakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Bersama dengan setiap kami. Dimanapun kami berada. Kami sungguh merasakan berkat-Mu melimpah bagi setiap. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janji-Mu setia, Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Mari yang percaya, mari katakan bagai gunung batu. Bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janji-Mu setia,
Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap hal. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Kau bagai gunung batu bagi setiap kami, bagai gunung batu, tempat perlindungan bagi setiap kami yang tak akan goyah. Dan kami percaya janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Mari sekali lagi bersama katakan, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya. Kami sungguh bersyukur dan Engkau Tuhan Allah kami yang kami percaya, Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Dan mari perdengarkan suara-Mu Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah, sebab kami tahu tuntunan-Mu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kami semua yang percaya mari katakan bersama, amin. Apa kabar pengharapan? Saya sungguh percaya setiap kita, kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Sekali lagi, saya sungguh berharap GBI Rock Surabaya di tahun ini boleh melangkah dalam pengharapan. Thank you so much kepada Pastor Daniel Januar Tanujaya dan super team yang ada di GBI Rock Surabaya untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk saya sharing hari ini. Mari kita siapkan alat tulis kita, karena saya melihat dengan pengharapan kita semua siap untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan sharing saya hari ini. Saya beri judul The Power of Imagination. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan di Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judulnya adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. GBI Rock Surabaya, bagaimana kita dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Apakah hal itu dalam hidup kita secara pribadi, pernikahan kita, atau dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam perusahaan yang kita sedang kelola hari ini? Bagaimana kita mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Di dalam Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang tadi kita baca, kita belajar ada 3 hal yang dapat mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang pertama, communication. Kejadian 11 ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Setiap kali saya mengajar di kelas bimbingan pranikah, saya selalu sampaikan bahwa komunikasi adalah kunci kehidupan. Dan komunikasi akan membawa kesepakatan. Dan kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Yang kedua, cooperation. Kejadian 11 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kita perlu kerjasama. Karena kita pintar di sedikit area, tetapi kita bodoh di banyak area. Kita bukan Superman. Itu sebabnya kita perlu super team. Dan yang ketiga adalah kita belajar lebih lagi. Dan hari ini kita akan belajar adalah imagination. Kejadian 11 ayat yang keempat sampai yang kelima. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kita lihat mereka mulai berimajinasi untuk mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan karena itu Alkitab berkata seperti ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat. Sekalipun kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit itu belum jadi. Tetapi mengapa Tuhan turun melihatnya? Karena sebenarnya kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit itu sudah ada, sudah jadi. Di mana? Di dalam imajinasi mereka. Saya percaya imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Kita menggunakan imajinasi setiap hari. Sayangnya tanpa sadar kita menggunakan imajinasi kita untuk hal-hal yang tidak membangun seperti menghayal, atau untuk hal-hal yang negatif seperti fantasi, membayangkan hal-hal yang porno. Kita berpikir dalam imajinasi. Ketika kita mendengar kata apel, kita tidak membayangkan huruf A, P, E, dan L. Tetapi kita melihat sebuah gambaran apel. Mungkin ada melihat warna merah, atau juga ada yang melihat warna hijau. GBI Rock Surabaya. Apakah itu imajinasi? Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat gambar dengan pikiran apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Dan imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Yang pertama, imajinasi itu konsepsi. Kata imajinasi dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yetser. Kata yetser berarti konsepsi. Konsepsi adalah pembuahan.
anak-anak saya lahir sebagai hasil pembuahan. Mereka bukan muncul dari batu besar, tetapi ada sel sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian terjadilah pembuahan di dalam rahim istri saya. Dan 9 bulan kemudian lahirlah anak-anak saya. Dengarkan, hal yang sama dengan imajinasi. Imajinasi kita adalah rahim rohani kita. Kita perlu mengandungnya. Dengan kata lain, kita perlu mengimajinasikannya. Kita perlu membayangkannya sebelum sesuatu lahir dari dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita bayangkan tentang diri kita pribadi? Tentang pernikahan kita? Apa yang kita bayangkan tentang pekerjaan kita? Apa yang kita bayangkan tentang bisnis kita? Dan yang sering terjadi adalah seperti ini. Kita sering ketemu orang dan ketika kita tanya, kapan nikah? Nggak tahu, nggak kebayang, nggak ada bayangan, nggak tahu juga mau nikah sama siapa. Atau kalau kita tanya, kapan mau beli rumah? Nggak tahu, nggak pernah kebayang dapat beli rumah. Uang dari mana juga. Atau kita tanya, nanti liburan kemana? Nggak kebayang, nggak tahu mau liburan kemana. Enggak kebayang artinya engkau belum mengimajinasikannya. Engkau belum mengandungnya. Artinya belum ada benih di dalam rahim imanmu. Akibatnya engkau tidak akan melahirkan apapun dalam hidupmu. Imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Yang kedua, imajinasi itu harapan. Hal yang menarik dari imajinasi adalah kita lebih gampang membayangkan hal-hal yang buruk. Kita lebih mudah membayangkan kegagalan, kekacauan, kerugian daripada membayangkan hal yang baik dan keberhasilan. Dan ini yang terjadi. Kita yang menjadi penulis naskah di dalam hidup kita. Kita yang menjadi pemainnya. Dan kita sendiri yang menjadi penontonnya dalam setiap imajinasi kita yang kita buat. Harapan dalam bahasa Yunani menggunakan kata elpis yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama, expectation, artinya sesuatu yang kita rindukan terjadi. Belum terjadi, tetapi kita melihat apa yang kita imajinasikan itu akan terjadi. Yang kedua, confidence, artinya keyakinan bahwa ini akan terjadi. Keyakinan apa yang kita imajinasikan akan terjadi. Berikutnya adalah anticipation, artinya setelah melihat situasi, kita tahu apa yang perlu kita kerjakan. Dari pengertian ini, kita mengerti sekarang. Kalau kita tidak dapat hidup dalam pengharapan tanpa menggunakan imajinasi. Untuk menggunakan iman dan pengharapan, kita perlu terlebih dahulu mengimajinasikan sesuatu dengan jelas di dalam hati kita. Karena itu kita harus memiliki sasaran yang jelas, dan jika kita berdoa tanpa memiliki sasaran yang jelas, maka doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena keinginan kita enggak jelas. Saya kasih contoh. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52 diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius. Ketika anak dari Timeus, Bartimius yang buta, mendengar kedatangan Tuhan Yesus, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak orang menegur Bartimius, tetapi ia berteriak lebih keras lagi. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang engkau ingin aku lakukan untukmu?" Saya percaya hari itu Tuhan Yesus sudah melihat kalau Bartimius buta. Dan saya percaya Tuhan Yesus tahu kok kalau Bartimius ingin sembuh dari butanya. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan permohonan yang jelas dan spesifik.
Bartimeus berkata, Tuhan, aku ingin melihat. Tuhan Yesus menjawab, jadilah padamu seperti yang kau percayai. Dan Bartimeus melihat. Kita lihat, Tuhan Yesus tidak menyatakan kesembuhan sebelum Bartimeus secara jelas dan spesifik meminta kesembuhan. Ketika kita membawa permohonan kita kepada Tuhan, datanglah dengan permohonan yang jelas, spesifik, sasaran yang jelas, sehingga keinginan kita akan terjadi. Kita perlu jelas dan spesifik. Rumah seperti apa yang mau kita beli? Kita perlu jelas, spesifik. Pasangan hidup seperti apa yang kita mau? Kita perlu jelas, spesifik dalam segala hal yang kita harapkan. Kalau melihat orang ini dulu, harapan terbaiknya adalah jadi kernet angkot. Atau jadi tukang parkir pun sudah bagus banget. Dan kalau orang ini sekarang sharing depan saudara, apalagi saudara, apalagi bapak ibu saudara, punya harapan yang lebih baik, jauh lebih baik dari saya. GBI Rock Surabaya, jangan pernah membatasi harapanmu untuk dirimu dengan harapan Tuhan Yesus untuk dirimu. Karena Yesaya 58 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sebabnya kita perlu melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Imajinasi itu meditasi. Saya percaya waktu kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Dan terkadang ada waktu antara kita berharap dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita menjaga harap ketika melewati waktu? Mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan semua kebaikannya. Kita menggunakan imajinasi untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai kemampuan untuk mengucap syukur. Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sehingga imajinasi mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh dan gelap. Kita menggunakan imajinasi untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga imajinasi kita tidak sia-sia. Beberapa dari jemaat yang ada di Bandung mungkin pernah ke rumah saya. Mungkin masih ingat kalau saudara ke rumah saya, di tangga rumah saya tuh waktu naik ke tangga ke lantai 2, ada foto rumah saya yang dulu waktu di Sekeloa. Untuk apa saya taruh di sana? Untuk saya selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana kita menjaga harap ketika melewati waktu? Merenungkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan dan membayangkan kebenaran yang Tuhan telah berikan pada kita. Sampai itu melukiskan gambar dalam diri kita. Sampai kita melihat diri kita sehat, keluarga kita pulih, bahkan bisnis kita pulih. Beberapa bulan ini ada hal yang saya, istri juga, dan saya dan anak-anak saya sedang doakan. Dan Tuhan taruhkan di hati kami, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami terus merenungkan dan memperkatakannya sampai seperti saya melihat gambaran di depan saya. Apa yang kami doakan belum breakthrough, tapi kami mau terus merenungkannya dan memperkatakannya. Firman Tuhan adalah bahan bakar imajinasi yang mempunyai kuasa untuk mengubah apa yang kita lihat. Banyak orang ingin melihat hal yang besar dalam hidupnya. Ingin melihat Tuhan
bekerja dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak melihat diri mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Karena imajinasi hanya dapat bekerja dengan informasi yang kita berikan kepada pikiran kita. Apakah imajinasi kita dikuasai oleh iman atau oleh ketakutan? Kalau imajinasi kita dikuasai oleh ketakutan, maka kita akan stres, akan khawatir, akan segala sesuatu di dalam hidup kita. Tetapi jika kita memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman, maka imajinasi kita akan membantu kita menerima apa yang Tuhan sudah siapkan. Kita perlu mengingat kebaikan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan supaya kita nggak memberikan ruang kepada ketakutan dan juga kekhawatiran. Saya mau tetap menjaga imajinasi saya untuk dikuasai oleh iman. Thank God, ada Spotify sekarang, ada iTunes. Jadi setiap kali ada di mobil, saya dengar lagu yang rema buat saya. Sekarang saya lagi suka lagunya Remembrance dari Hillsong. Saya dengarkan itu lagi dan lagi. Karena saya nggak mau memberikan ruang ketakutan dan keraguan-raguan di dalam imajinasi saya. Kunci untuk memiliki imajinasi yang sehat ialah quiet time daily. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kepadaku kata-kata hikmat, sehingga aku tahu bagaimana menghibur yang lelah pagi demi pagi membangunkanku dan membuka pemahamanku kepada kehendaknya. Why we need quality time daily? Karena waktu kita menjadi tenang, God can speak to you. Imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Imajinasi itu mencipta. Kadang kita berpikir seperti ini. Ketika kita punya kebutuhan, kita berdoa saja. Nanti Tuhan akan cukupkan. Dan kita berdoa terus. Tetapi kita lihat hidup kita enggak mengalami perubahan. Saya percaya dengan kuasa doa. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan memberkati hidup kita kalau kita malas. Waktu kita berdoa, katakanlah kita lagi perlu uang. Saya percaya Tuhan tidak akan menjawab doa kita dengan mengutus malaikat untuk membawa uang ke rumah kita. Tuhan selama berabad-abad menjadi Tuhan, gak pernah tuh membuat TV, radio, kursi, meja, enggak lah. Tetapi yang dilakukan adalah dia membuat pohon, dan dengan kekuatan imajinasi kita melihat pohon dan membayangkan kursi, tempat tidur, meja, pintu, lantai rumah, parket, dan lain sebagainya. Kita perlu memiliki kuasa imajinasi. Dan jika kita menggunakannya dengan baik, kita dapat melakukan hal-hal yang hebat sehingga uang akan datang mengejar kita. Imagination is the beginning of creation. George Bernard Shaw. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya mungkin beberapa bulan yang lalu, saya ketemu dengan Sevi, anak kedua saya, dan istrinya Febo. Sevi cerita bagaimana dia perlu uang karena sekarang istrinya sedang hamil. Jadi dia perlu prepare buat latihan. Dan melihat kondisi hari ini, dia ada di sebuah, dia membuat Bridge Dance Academy, dan pemasukannya menurun. Bahkan hampir tiap bulan Sevi yang membackup keuangan di Bridge Dance Academy. Hal ini memaksa Sevi untuk terus survive. Bagaimana caranya? Dan bukan kebetulan Bridge Dance Academy ada di suatu mall di tengah kota Bandung yang bertahun-tahun sepi dan hanya tersisa 4 tenan. Saya suka Sevi mulai berimajinasi apa yang dapat Sevi kerjakan untuk membantu agar mall ini bisa kembali survive dan dipenuhi dengan berbagai community. Dan singkat cerita, Sevi menghubungi owner mall tersebut dan menuangkan imajinasinya dalam proposal, idea, and konsep yang isinya mengajukan beberapa ide untuk membangkitkan kembali mall itu, seperti rebranding sosial medianya,
dan lain sebagainya. Dan akhirnya pihak owner mengurus orang kepercayaannya dari Jakarta datang ke Bandung untuk berdiskusi, mengatur strategi, dan melibatkan beberapa UMKM yang memiliki community yang kuat. Saya penasaran. Saya tanya ke Sevi, berapa fee-nya buat Sevi dan tim? Sevi katakan 20 juta per bulan. Lihat, waktu kita perlu uang, kita nggak hanya berdoa dan berharap uang turun dari langit. Kita perlu menggunakan imajinasi kita. Jangan sampai kita hidup udah miskin, udah kurang, terus males lagi. Pakai otak kita untuk mulai berimajinasi. GBI Rock Surabaya, ragu itu musuhnya imajinasi. Saya suka cerita ini. Di dalam 2 Raja-Raja 4, judul perikopnya adalah perempuan Sunem dengan anaknya. Singkat cerita, Nabi Elisa bernubuat kepada perempuan Sunem bahwa tahun depan ia akan mendapatkan anak laki-laki. Nubuat Elisa menjadi kenyataan dan perempuan Sunem itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah anak itu besar, mungkin berusia 4-5 tahun, ketika ia sedang di ladang, kepalanya sakit. Dan ayahnya menyuruhnya menyuruh bujangnya untuk membawa anak ini ke ibunya. Dan anak itu duduk di bangkuan ibunya sampai tengah hari. Dan setelah itu matilah ia. Di mana anak itu mati di bangkuan ibunya. Kemungkinan anak itu mengalami sunstroke. Perempuan Sunem itu lalu membaringkan anaknya mati itu di tempat tidur Elisa. Karena Elisa pernah berkunjung ke rumah perempuan Sunem, dan perempuan Sunem memberikan kamar buat Nabi Elisa. Dan ditutupnya lah pintu. Ia merahasiakan kematiannya, merahasiakan kematian anaknya terhadap siapapun, bahkan dari suaminya, yang mungkin mengira bahwa anaknya sakit biasa, nggak yang sampai mati. Dan juga dari Gehazi, bujangnya Elisa, dan dia hanya mau memberitahukannya kepada Elisa. Perempuan Sunem ini realistik. Dia sadar anaknya mati, tapi dia nggak ragu bahwa anaknya yang mati akan bangkit kembali. Ia pergi kepada Elisa, suaminya heran dan berkata, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Perempuan Sunem ini enggak ragu untuk datang kepada Nabi Elisa, sekalipun bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Bulan baru dan hari Sabat merupakan saat-saat yang penting dan biasa di mana mereka pergi ke nabi-nabi untuk mendapatkan pengajaran. Perempuan Sunem ini enggak ragu, dia bersegera. Hanya orang yang ragu-ragu akan menunda sesuatu di dalam hidupnya, sehingga mereka kehilangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Ia menjawab ketika suaminya berkata, "Mau kemana kamu?" Dia bilang gini, "It shall be well." Semua akan baik-baik saja. Perempuan Sunem tidak ragu menjawab, semua akan baik-baik saja. Sekalipun dia tahu anaknya sudah meninggal, dia katakan semua akan baik-baik saja. Kata-kata ini menunjukkan iman dan pengharapannya, di mana ia sudah melihat bahwa anaknya akan dibangkitkan. Oh, saya ngerti. Perempuan Sunem mengingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Nabi Elia sanggup membangkitkan anak seorang janda di Sarfat, dia mulai membayangkan hal yang sama terjadi pada anaknya. Pada waktu bertemu Elisa, perempuan Sunem itu memegang kaki Elisa. Apa artinya? Ini adalah sesuatu yang biasa di daerah Timur Tengah untuk memeluk kaki atau lutut untuk menambah kekuatan sebuah permohonan. Kemudian Nabi Elisa membangkitkan anak itu. GBI Rock Surabaya. Siapakah anak perempuan Sunem yang sudah mati itu dan bangkit kembali? Dialah Habakuk. Sekarang kita tahu ada kitab Habakuk di dalam Alkitab. Ini anak perempuan Sunem.
Kita perlu melepaskan ragu dalam hidup kita. Terkadang kita meragukan iman kita dan kita mempercayai apa yang kita takutkan. Kita perlu meragukan apa yang kita takutkan dan percaya apa yang kita imani. Hari ini, apapun yang tampaknya mati di dalam area hidupmu, kalau engkau tidak ragu, maka saya percaya Dia sanggup menghidupkan kembali. Saya mau closing dengan ini. Hari ini kita belajar bagaimana kita dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pertama, communication. Kedua, cooperation. Ketiga, imagination. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka bayangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dan imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Imajinasi itu konsepsi. Imajinasi itu harapan. Imajinasi itu meditasi. Imajinasi itu mencipta. Dan ragu musuh imajinasi. Bukankah di antara semua ciptaan Tuhan, kita adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berimajinasi? Kita perlu dilatih, berlatih, dan terlatih untuk menggunakan kuasa dari imajinasi dalam menghadapi kehidupan ini. Karena what fills our imagination is what fills our life. GB Rock Surabaya, God bless you. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan sama-sama ada di dalam perjamuan. Kita akan makan roti dan minum anggur ini yang adalah, saudaraku, penyataan daripada tubuh yang tercabik-cabik dan darah yang tercurah daripada juru selamat kita. Dari minggu ke minggu kita melakukan ini. Tetapi saya berdoa ketika kita sebentar nanti melakukan, kita tidak melakukan itu hanya karena kita terbiasa, sekalipun ini kebiasaan yang baik, tapi kita melakukannya dengan understanding yang benar. Dan saudaraku, oleh apa yang Dia kerjakan, yang kita peringati dengan perjamuan ini, iman kita boleh makin diteguhkan, even di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa. Angkat roti dan anggur. Bapa, terima kasih, ini roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya ketika kami melakukannya dengan iman dan pengertian yang benar, bahwa inilah yang Kau kerjakan bagi kami, korban-Mu Tuhan bagi kami, dan kami percaya oleh semuanya ini kami beroleh anugerah yang limpah, yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melewati kehidupan yang saat ini mungkin ada yang tidak mudah, tapi kami percaya di dalamnya kami melihat kemenangan, bahkan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buat ini untuk menjadi peringatan akan aku, akan apa yang Dia sudah kerjakan. Sekali lagi bagi kita, supaya kita boleh dibenarkan dan dilayakkan, dan bahkan satu saat dimuliakan. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecah ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, yang membawa kehidupan kita berjalan dalam kelayakan dan berjalan di dalam perkenanan, karena itu yang daripada Dia, sehingga berkatnya ada dalam hidup kita. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa untuk Sang Putra, dan karenanya roh-Mu sendiri boleh ada pada kami. Tidak tahukah Engkau, kata firman, bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya oleh roh yang menyertai kita. Maka ada jaminan kehidupan yang signifikan untuk kita semua. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya semua berkat dari Sang Raja, berkat kerajaan boleh turun dalam hidup saudara, menyertai saudara, menjaga saudara, memimpin saudara, dan memelihara saudara berjalan di dalam kekuatan, kemenangan, bahkan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bulan yang baru, saudaraku, bulan kemenangan, dan bulan yang lebih baik daripada bulan sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kami percaya kita semua diberkati. Minggu depan kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi seputar komsel atau pelayanan lainnya dapat menghubungi hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah hari ini agar dapat menjadi berkat buat lebih banyak orang. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Rock Surabaya. 新年快乐，周日快乐，上帝祝福你。